untuk menyelidiki motif pelaku. Kita akan bergabung dengan jurnalis VOA Rifan Dwi Astono untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dan juga investigasi di Uvalde, Texas. Selamat malam waktu Jakarta, berarti selamat pagi waktu Texas, Rifan. Selamat malam waktu Jakarta, Syaza. Rifan, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah ada penambahan jumlah korban tewas maupun luka ataupun ada fakta-fakta lain yang sudah terungkap? Sejauh ini tidak ada penambahan jumlah korban tewas. Data yang kemarin kita terima masih sama seperti hari ini, masih 19 orang murid atau pelajar yang tewas dalam penembakan massal ini dan 2 orang guru yang meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Dan sejauh ini seperti yang bisa dilihat di belakang saya, polisi masih dan petugas keamanan masih menjaga lingkungan sekitar kompleks sekolah dasar Robb yang ada di kota Uvalde, Texas, karena memang lokasi tersebut masih menjadi TKP aktif dan polisi masih terus melakukan penyelidikan memasuki hari ketiga ini untuk mengetahui lebih jelas apa motif terutama dari pelaku melakukan penembakan massal ini. Fakta lain yang terungkap dalam 2 hari penyelidikan terakhir adalah bahwa dari 19 korban yang korban pelajar yang tewas dan 2 orang guru yang tewas, sebagian besar diantaranya adalah warga Hispanik. Perlu diketahui juga bahwa kota Uvalde secara demografis memang mayoritas ditinggali oleh penduduk keturunan Hispanik, dan kota Uvalde sendiri memang lokasinya sangat dekat dengan perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, hanya sekitar 100-an kilometer. Sejauh ini kronologi yang diketahui diungkap dalam penyelidikan adalah bahwa sebelum terjadinya penembakan massal di SD Robb ini, pelaku sebelumnya melakukan penembakan juga di rumah neneknya, di mana ia tinggal juga. Sang nenek ia tembak, dan setelah penembakan itu neneknya selamat dan bahkan sempat menelpon polisi dan meminta pertolongan tetangganya. Yang diketahui juga sebelum penembakan massal di SD itu adalah bahwa pelaku mengirimkan pesan teks, chat melalui salah satu platform media sosialnya Facebook atau Meta, di mana ia memberitahu salah seorang temannya di dunia maya bahwa ia baru saja menembak sang nenek dan ia akan melakukan penembakan di salah satu sekolah dasar. Dan yang terjadi berikutnya adalah ia melarikan diri dari rumah neneknya itu dengan membawa mobil milik sang nenek dan menuju ke SD. Dan di SD itu ia sebetulnya sempat berhadapan langsung dengan seorang satpam atau petugas keamanan sekolah tersebut. Namun yang terjadi adalah petugas keamanan itu terluka dan ia membawa serta senapan serbu dan ia mengenakan rompi juga menuju ke arah sekolah dasar itu. Para warga di sekitar sekolah yang menyaksikan kejadian tersebut ketika ia berhadapan dengan satpam sekolah menghubungi polisi, dan kemudian ia dikejar lah istilahnya, ia dikejar masuk ke dalam sekolah dasar itu. Memang yang patut jadi pertanyaan juga adalah bagaimana caranya Salvador Ramos, sang pelaku berusia 18 tahun ini bisa masuk ke gedung sekolah di jam belajar ketika seharusnya pintu sekolah itu terkunci. Memang laporan yang kami terima dikatakan bahwa Salvador Ramos, sang pelaku, masuk melalui pintu belakang. Yang terjadi berikutnya terjadi baku tembak antara polisi dan pelaku, dan ia sempat membarikade diri, sang pelaku membarikade diri di salah satu kelas yang berisi anak-anak kelas 4, dan tembakan massal itu pun terjadi. 19 pelajar tewas, 2 orang guru tewas, dan 17 orang lainnya termasuk beberapa polisi luka-luka. Dan rencananya Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan berkunjung ke Texas untuk memberikan ucapan bela sungkawa dan juga untuk menemui keluarga korban untuk menyampaikan bela sungkawa dan memberikan penghiburan, terutama setelah 2 pekan terakhir di Amerika yang diwarnai oleh penembakan massal yang beruntun terjadi dan menewaskan banyak sekali korban jiwa. Syaza. Rifan, yang masih menjadi pertanyaan besar adalah motif pelaku melakukan penembakan massal ini. Di hari ketiga investigasi untuk mengetahui motif pelaku, sudahkah ada sedikit titik terang? Apalagi tadi Anda katakan bahwa terungkap latar belakang dari beberapa korban ini adalah Hispanik. Apakah ini memang memiliki motif rasialisme? Jadi Syaza, sejauh ini polisi belum, atau para penyelidik belum menyimpulkan motif dari penembakan massal ini. Mereka masih terus menelusuri, terus menyelidiki. Belum tahu apakah ada motif rasial di balik itu, walaupun kita tahu sendiri bahwa sebetulnya pelaku dan korban itu sama-sama keturunan Hispanik. Dan kemudian juga belum diketahui apakah memang
penembakan massal ini bermotif adanya latar belakang kekerasan dalam rumah tangga, di mana pelaku sendiri ternyata diketahui sering mendapatkan perundungan atau bullying terkait dengan penampilannya, terkait dengan cara ia bertutur kata, dan ia pun di rumah mengalami situasi yang tidak kondusif. Dia dikatakan tidak merasa nyaman atau merasa aman di rumahnya sendiri. Apakah ada faktor kekerasan domestik juga bermain di sini, atau memang ada gangguan kesehatan jiwa yang melatar belakangi penembakan massal ini? Polisi masih akan terus menelusuri itu semua untuk mendapatkan titik terangnya, karena memang penyelidikan polisi ini menjadi semakin sulit karena memang pelaku ditembak mati ketika terjadi baku tembak dengan polisi di sekolah dasar di mana penembakan massal terjadi. Jadi saat ini polisi masih harus terus melakukan penyelidikan dengan mewawancarai beberapa saksi, mencari barang bukti, menelusuri rekam jejak digital dari pelaku dan lain sebagainya. Sejauh ini itu yang kita ketahui. Dan satu lagi, pelaku sendiri sebetulnya yang masih berusia 18 tahun itu bersekolah di SMA Uvalde, ada di distrik sekolah yang sama dengan lokasi penembakan massal tersebut. Dan diketahui juga bahwa pelaku tidak melanjutkan pendidikannya di SMA Uvalde itu. Kita akan coba ikuti terus, mengikuti perkembangan apakah kita bisa tahu motifnya segera atau justru ini akan memakan waktu yang cukup lama, Saza. Baik, Rifan, selain kasusnya sendiri atau mengenai insidennya sendiri, insiden ini bukan pertama kali terjadi di Amerika Serikat. Begitu sering atau begitu kerap terjadi penembakan di lingkungan sekolah. Di tahun 2022 saja tercatat ada 27 kali penembakan di lingkungan sekolah. Walaupun memang bukan penembakan massal, namun ada korban-korban yang berjatuhan di setiap kali penembakan tersebut terjadi. Menurut pengamatan di sana, mengapa ini bisa kerap terjadi? Untuk alasan mengapa Amerika Serikat sering mengalami kasus penembakan massal, memang sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan dari Harvard, dari institusi lainnya. Beberapa dari penelitian itu menghasilkan jawaban yang ada beberapa yang sama, yaitu mengenai jumlah senjata di Amerika Serikat sendiri. Jadi jumlah senjata plus aturan tentang kepemilikan senjata api di Amerika yang dianggap lemah. Jumlah senjata di Amerika Serikat, senjata api maksud saya, di Amerika Serikat sendiri banyak sekali. Populasi Amerika ada 300-an juta jiwa. Sementara jumlah pucuk senjata api yang ada di Amerika Serikat itu hampir mencapai 400 juta pucuk sempi. Jadi bayangkan, kalau dirata-ratakan seakan-akan ada setiap satu penduduk punya satu senjata api setidaknya. Dan selain soal peredaran jumlah senjata api yang sedemikian masifnya di Amerika Serikat, soal aturan kepemilikan senjata api juga menjadi satu isu yang memang terus memecah belah bangsa Amerika. Di satu sisi kita ketahui bahwa Amerika Serikat sendiri memang menjamin hak konstitusional penduduknya untuk memiliki senjata api, untuk membela diri, untuk kegiatan olahraga atau melakukan perburuan. Tapi memang hingga saat ini kedua kubu, terutama di kubu Partai Republik dan Demokrat di Kongres, masih belum bisa menemukan titik kompromi, kesepahaman. Kira-kira bagaimana caranya kita bisa membuat legislasi atau undang-undang yang bisa mencegah terjadinya penembakan massal lebih banyak lagi ke depannya. Di satu sisi, kubu Demokrat ingin ada pengetatan terkait dengan aturan kepemilikan senjata api. Ingin ada perluasan pemeriksaan latar belakang calon pembeli senjata api. Tapi di sisi lain, kubu Republik menolak gagasan tersebut, menolak ide-ide tersebut, dan bahkan ketika di tahun 2012 maksud saya, RUU yang berisi reformasi aturan kepemilikan senjata api untuk memperluas pemeriksaan latar belakang calon pembeli senjata api diloloskan DPR Amerika. Ketika masuk ke ruang Senat Amerika Serikat, RUU itu mandek, macet, tidak jadi disahkan. Jadi kita harus lihat ke depannya akan seperti apa pengaturan tentang aturan kepemilikan senjata api di Amerika Serikat. Akankah Partai Demokrat dan Republik Amerika ini berkompromi, bernegosiasi untuk menciptakan perubahan lebih lanjut, walaupun sebetulnya kemarin senator dari kubu Demokrat mengatakan bahwa ia pesimis untuk bisa membuat signifikan atau perubahan yang signifikan terkait aturan kepemilikan senjata api. Tapi kita akan pantau terus untuk melihat apakah kejadian-kejadian seperti ini akan terulang lagi. Baik Rifan, kami akan nantikan perkembangan mengenai kasusnya itu sendiri dan juga bagaimana upaya pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan pengetatan ini. Terima kasih Rifan atas laporan langsungnya dari Texas, Amerika Serikat.